AFC resmi mengubah format kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauzi Baihaqi, pecinta sepak bola Indonesia, tim nasional putra putri, kelompok umur maupun Liga 1 dan juga Liga 2. Kali ini saya akan membahas tentang format Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde keempat, di mana ada perubahan dari AFC yang terbaru bahwa di ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia ronde keempat zona Asia itu akan menggunakan tuan rumah dari klasmen mini. Jadi maksudnya adalah di format sebelumnya, format ronde keempat itu akan berada di tempat netral. Misalnya 6 negara yang lolos dari peringkat 3 dan juga peringkat 4. Nanti kan ada 3 grup ABC, 3 dan 4-nya nih dijumlah menjadi 6. Dari negara yang lolos ke babak ronde keempat itu tidak ada yang menjadi tuan rumah. Tetapi dengan format yang baru nanti AFC akan menentukan siapa tuan rumah, dan itu akan dibuatkan klasmen mini ya untuk menentukan siapakah tuan rumahnya. Ya, jadi dari peringkat dari grup A peringkat 3 dan 4, dan di grup B peringkat 3 dan 4, dan grup C peringkat 3 dan 4 ini digabung ya. Nanti siapa yang poinnya paling tinggi, peringkat dua teratas itu akan menjadi tuan rumah dari grup A dan juga grup B di ronde keempat babak kualifikasi zona Asia. Kalau untuk sekarang mungkin peluang Indonesia sangat tipis ya, karena Indonesia poinnya 9, merupakan kalau kita lihat di klasmen dari grup A, B, dan C, dari peringkat 3 dan juga peringkat 4, itu peringkat pertama ada Uni Emirat Arab dengan 13 poin, lalu juga ada Oman dan bukan Oman tapi Irak 12 poin, dan juga ada Oman, ada Saudi Arabia, ada Qatar, itu masing-masing 10 poin, dan Indonesia hanya 9 poin. Jika Indonesia ingin menjadi tuan rumah babak kualifikasi ronde keempat, maka Indonesia harus mau nggak mau menang 2 pertandingan terakhir melawan Cina dan juga Jepang ya. Dan ini sangat sulit sekali, tentu kita juga sangat mungkin bisa dikatakan dirugikan, karena kita akan bermain di Timur Tengah yang notabene cuacanya ini lumayan panas. Bahkan pemain naturalisasi kita aja ketika bermain di Indonesia itu kelelahan sekali, seperti Tom Hai itu sangat merah mukanya, Joy Pelupesi dan lain sebagainya, itu banyak yang lelah. Oleh Romeni juga, apalagi nanti kita bertandang ke negara-negara Timur Tengah, dan sudah dipastikan memang bahwa di peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup babak kualifikasi ronde ketiga ini rata-rata itu adalah negara-negara Timur Tengah ya, cuman Indonesia aja ya. Kalau di grup A itu kita tahu ada Uni Emirat Arab dan juga Qatar di grup A, itu negara Timur Tengah. Di grup B ada yang namanya Oman dan juga Irak, Timur Tengah. Di grup C ada Saudi Arabia dan juga Indonesia. Jadi 5 negara tandingan kita apabila nanti kita lolos ke ronde keempat, yaitu kita akan menghadapi negara-negara Timur Tengah, dan potensi besarnya yang akan menjadi tuan rumah itu adalah negara Timur Tengah. Ini sangat disayangkan karena peraturan sebelumnya ronde keempat ya babak kualifikasi Piala Dunia ini dimainkan di tempat netral. Saya mungkin masih bisa berharap mainnya di Jepang atau di Korea, tetapi dengan aturan yang baru ini mau nggak mau kita harus terima ya, harus kita terima kalaupun nanti kita bukan menjadi tuan rumah di babak ronde keempat. Ya, ini sangat sulit, membuat tantangan baru kita tentunya bagi PSSI juga, bagaimana perjalanan kita yang sudah sangat jauh ini di babak kualifikasi bisa diwujudkan melalui lolos ke ronde keempat, atau mungkin nanti di ronde keempat kita bisa di peringkat 2 sehingga lolos ke ronde kelima. Nanti kita akan berhadapan dari peringkat 2 terbaik dari ronde keempat untuk menentukan siapa wakil Asia dari zona konfederasi yang akan mengambil jatah satu tiket untuk Piala Dunia tambahan. Dan saya berharap nanti mungkin kita bisa bertemu New Caledonia, karena format dari uh, zona playoff babak konfederasi itu menentukan peringkat juga, dan peringkat kita kalau kita lolos sebagai wakil Asia, sebagai peserta zona playoff ya, itu kita dipastikan akan menjadi peringkat terbawah, karena Asia uh,
kita berada di peringkat 130 124 ya kalau tidak salah saat ini, dan itu memang kita harus berharap bertemunya New Caledonia, tapi kayaknya sangat sulit juga. Dan tentunya bagaimana tanggapan teman-teman terkait eh, perubahan format yang dicanangkan oleh AFC ini, bahwa eh, ronde keempat ini akan ada tuan rumahnya, dan untuk menentukan tuan rumahnya ditentukan melalui klasmen mini dari peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup. Zona kualifikasi ronde ketiga ini dibuat berdasarkan poin. Jika poinnya sama baru nanti akan dihitung selisih gol, bukan head to head, karena kita tidak pernah ada head to head dengan grup-grup yang lain. Maka yang dihitung untuk menentukan klasmen tuan rumah nanti peringkat 1 dan peringkat 2-nya itu adalah jumlah selisih gol, dan yang pertama adalah poin, dan poin kita 9, peringkat yang paling rendah di antara Irak, Uni Emirat Arab, tapi peluang besar ada di Uni Emirat Arab. Tapi juga kita juga ada peluang juga untuk bisa berada di peringkat menjadi tuan rumah peringkat pertama dari turnamen ini, dengan cara kita harus menang menghadapi Cina dan juga menang menghadapi Jepang. Jadi bagi teman-teman yang punya pendapat silahkan tolong tulis di kolom komentar. Dan juga kabar terbaru ini mengenai Jai Ijes, di mana ada dirumorkan Jai Ijes ini akan hengkang di tahun depan, musim depan. Yang terbaru AC Milan ya memposting di platform sosial medianya, yaitu dia menaruh gambar tum 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 sahur ya, anomalu yang mengerikan. Itu di situ ada gambar tulisan kontrak dan tanda tangan dengan inisial JI. Nah, kalau JI ini kita lihat adalah inisial JI Jazz ya. Mungkin saja terus tetapi di pertandingan sebelumnya ketika Venezia menghadapi AC Milan, itu ada keakraban tersendiri antara JI Jazz dan juga Tijani Reinders, di mana JI Jazz dijewer sedikit ketika melakukan proses terhadap wasit, dan ini menandakan keakraban AC Milan dan atau Venezia ya, yaitu JI Jazz dengan pemain AC Milan Tijani Reinders. Memang Tijani ini adalah kakak dari Eliano Reinders, dan juga Theo juga diposting di platform sosial media AC Milan, di mana di situ dia sedang berduel dengan Jai Ijes. Apakah ini merupakan pertanda bahwa Jai Ijes akan pergi ke AC Milan? Tentunya juga ini menjadi rumor yang sangat menarik untuk dibahas. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar mengenai kondisi terakhir dari Jai Ijes. Apakah dia akan ke Inter, ke Juventus? Banyak ya rumor. Mudah-mudahan JICS terus berkembang sehingga bisa membawa tim nasional Indonesia melaju ke yang lebih baik. Demikian dari saya, salam olahraga.